Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjut kembali membaca buku The Bed of Procrustes, Philosophical and Practical Aphorism, Revised and Updated oleh Nassim Nicholas Taleb. Jujur, ini udah cukup malam, tapi gue mau konsisten lagi, jadi walaupun ngantuk, walaupun agak puyeng abis main tenis tadi, gue harus tetap konsisten untuk bikin konten, untuk bikin video seperti ini. Toh dengan kayak gini gue juga lebih disiplin kan ya. Gue mempraktekkan apa yang telah gue baca. Meskipun emang susah, meskipun emang gak langsung gampang disiplin dan akhirnya bisa rutin, enggak, tapi gue mau enjoy melakukannya. Oke, lanjut. Jadi kita masuk ke halaman 25. Halaman 25 ini kita akan membahas the sacred and the profane. Mungkin bisa dibilang yang suci dan yang tidak suci. Gue tuh lupa apa ya sinonim dari tidak suci. Tapi ya mungkin intinya antara yang begitu baik, begitu murni, dan yang salah, yang mungkin ada kekurangan-kekurangannya. Yang tidak suci tadi. Oke, langsung aja kita baca. Yang pertama, you cannot express the holy in terms made for the profane, but you can discuss the profane in terms made for the holy. Kamu tidak akan, ini agak berat nih bab ini, karena ngomongin tentang agama dan spiritualitas. Karena udah bahas-bahas soal holy nih, dan dari judulnya aja udah kita bisa lihat ya, sacred, yang disucikan. You cannot express the holy. Kita tidak bisa mendeskripsikan holy atau mungkin hal yang suci dengan istilah yang dibuat untuk orang-orang yang tidak suci. Tapi kita bisa membahas hal yang tidak suci dengan istilah-istilah yang dibuat untuk orang-orang suci. Gila nih, ini menurut gue agak pusing nih. Ini jangan-jangan sampai ke belakang juga lumayan pusing cuy. Karena ngomongin soal istilah keagamaan ya, dan gue merasa untuk topik ini nih bukan andalan gue banget nih. Jadi gue akan lebih berpikir untuk bisa mencoba menelaah ini kira-kira maksudnya apa sih. Sekilas, sepintas gue kayaknya paham maksudnya. Kayak ya kita nggak bisa ngomongin kesucian dengan istilah yang tidak suci. Tapi ketika kita ngomongin istilah yang tidak suci, kita bisa bawa-bawa kesucian. Oke, gue agak bingung ngejelasinnya, tapi di kepala gue tuh ada gitu, nyangkut. Cuma kalau gue mau jelasin kira-kira apa, gue tuh masih pusing. Jadi karena tidak semua hal tidak perlu dimengerti, kita lanjut aja. Oke? Atheism atau materialism means treating the dead as if they were unborn. I want. By accepting the sacred, you reinvent religion. Ateisme atau materialisme berarti treating the dead, berarti menganggap yang mati seperti mereka tidak pernah lahir. Dan gue tidak akan pernah melakukan itu. Dengan menerima hal-hal yang suci, kamu sudah melahirkan kembali agama. Wow! Ini kayaknya mungkin ya, menurut gue ini sebuah kritik pada ateisme. Atau mungkin bagaimana si penulis melihat sebuah ateisme. Karena dia tuh ngomongin soal kematian. Kalau di banyak agama, kematian itu adalah hal yang suci. Hal yang penting. Sedangkan kalau menurut penulisnya ya, ini menurut penulisnya ya, kalau misalkan ateis atau tidak percaya pada Tuhan, ya menganggap mati, orang mati ya udah mati aja. Kayak mereka nggak pernah lahir, tidak ada hal yang spesial dengan kematian tersebut. Dan secara nggak langsung kalau kita percaya kematian itu adalah hal yang suci, ya kita secara tidak langsung reinvent. Kita secara tidak langsung memperbaharui agama.
Oke, make sense. Sumpah ini menurut gue cukup sulit ya, bab yang ini. Cuma gue pribadi menjadi lebih tertantang dan menjadi lebih kepo untuk tahu lebih lanjut. Oke, paganism is decentralized theology. Paganisme itu kalau gue bisa bilang adalah bentuk agama atau kepercayaan di zaman dahulu kala yang menyembah dewa-dewi, yang percaya pada dewa-dewi. Jadi paganisme adalah teologi yang terdesentralisasi. Ini gue agak lebih paham nih daripada dua sebelumnya, karena dengan ngomongin teologi terdesentralisasi, berarti teologinya tuh tidak terpusat pada satu sosok Tuhan tertentu. Seperti yang tadi dibilangkan, paganisme tuh dewa-dewi atau mungkin punya kuil tersendiri. Kayak setiap orang punya kepercayaan masing-masing untuk mengekspresikan spiritualitas mereka atau religiositas mereka. Nah, makanya dibilang teologi yang terdesentralisasi. Oke, make sense. Lanjut. If you can't spontaneously detect, dalam kurung buka, without analyzing, kurung tutup, the difference between sacred and profane, you'll never know what religion means. You will also never figure out what we commonly call art. You will never understand anything. Jika kamu tidak bisa secara spontan mendeteksi, dalam kurung buka, tanpa menganalisa, terus kurung tutup, perbedaan antara yang suci dan yang tidak suci, mungkin kasar, kotor, mungkin suci dan kotor. Oke. Kamu tidak akan pernah mengerti apa arti dari sebuah agama, dan kamu tidak akan pernah memahami apa yang kita sebut seni pada umumnya, dan kamu tidak akan pernah memahami apapun. Berat ya, tapi yang gue tangkap di sini adalah ada kok perbedaan antara suci dan kotor. Ada kok perbedaan antara moralitas dan amoralitas. Jadi kalau kita tidak bisa membedakan dua hal tersebut, ya kita tidak akan pernah bisa memahami banyak hal. Kita tidak akan pernah ngerti kenapa agama ada. Kita tidak akan pernah bisa melihat ini nih sebenarnya art nih ada maknanya nggak sih, atau cuma karya orang dibikin-bikin aja sebagai hasil lukisan tapi sebenarnya nggak ada makna tertentu. Ya kalaupun iya juga nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma yang gue tangkap di sini ya, art di sini ya sebenarnya punya arti tertentu yang mungkin menggambarkan situasi kehidupan. Kadang kan ada istilah ya, art imitates life, seni meniru kehidupan, life imitates art, kehidupan meniru seni. Jadi intinya ya emang penting untuk bisa ngebedain yang suci dan yang kotor, atau dengan kata lain yang baik dan yang jahat. Karena itu kehidupan cuy, harus dipahami. Kalau misalkan kita tidak memahami tersebut, ya menurut gue akan hanya berujung pada chaos, pada kekacauan. Oke, lanjut. People used to wear ordinary clothes weekdays and formal attire on Sunday. Today is the exact reverse. Menarik. Orang-orang dulu menggunakan pakaian yang biasa pada hari-hari biasa dan pakaian resmi di hari Minggu. Sekarang ini justru kebalikannya. Ini menurut gue ngomongin soal bagaimana beberapa umat Kristiani, perilaku umat Kristiani. Jadi mungkin dulu mereka atau umat Kristiani menggunakan pakaian biasa di hari-hari kerja dan pakaian resmi ketika ke gereja di hari Minggu. Tapi sekarang justru beda banget. Sekarang justru yang resmi di hari-hari kerja, tapi ke gereja atau beribadah di hari Minggu dengan pakaian yang biasa. Ini mungkin ya menurut gue ya,
ini adalah sebuah kritik sih pada sebuah perilaku seseorang pada agama, atau bukan kritik malah. Ini lebih kepada menggambarkan gimana sih orang zaman sekarang tuh melihat sebuah ritual. Mungkin used to di sini atau dahulu kala menggambarkan bagaimana dulu, entah kapan ini dulu nggak dijelaskan, and it's okay ya, mungkin dulu sempat ada masanya umat itu datang ke tempat ibadah ya dengan pakaian rapi, dengan pakaian yang begitu menghormati, ini berat banget sih ya Allah, takut deh gue, yang menghormati Tuhannya, yang menghormati institusi-institusinya. Cuma di zaman sekarang ya mungkin lebih santai aja, ya mungkin tidak ritual tahun beberapa masa sebelumnya. Jadi mungkin approach-nya, pendekatan orang-orang pada agama lebih santai. Makanya yang tadi dibilang kebalikannya kan. Mungkin kalau kegiatan sehari-hari, ke kantor, ke mall, atau ke tempat lainnya ya kayaknya formal, rapi. Tapi ketika melakukan ritual agama justru agak lebih nyantai. Ya menurut gue sih, who are we to judge? Kita nggak pernah bisa menilai orang lain berdasarkan pakaian. Jadi ini mungkin menurut gue hanya penggambaran pandangan orang-orang zaman sekarang aja pada agama sih, pada ritual agama. Tapi soal spiritualitas ya menurut gue beda hal lagi ya. Ini agak sensitif BTW obrolannya. Ya seperti dari awal ya, the sacred and the profane, yang suci dan yang kotor itu juga udah sensitif. Jadi agak lebih berhati-hati, dan sekali lagi yang udah gue bilang, gue bukan ahlinya, gue tidak paham betul, tapi gue sebagai manusia biasa tentu punya hak untuk berusaha memahami dan mempelajari. Jadi kalau gue ada salah-salah silakan banget langsung komentar guys, atau kritik gue. Oke, lanjut. To mark a separation between holy and profane, I take a ritual bath after any contact or correspondence, kurung buka, even emails, kurung tutup, with consultants, economists, Harvard Business School professors, journalists, and those in similarly depraved pursuits. I then feel and act purified from the profane until the next episode. Okay, kita coba artiin dulu untuk menandakan pemisahan antara suci dan yang kotor. Saya biasa melakukan sebuah mandi ritual setelah setiap kontak atau berhubungan dengan para konsultan, ekonomis, profesor Harvard Business School, jurnalis, dan siapapun dalam bidang atau dalam pekerjaan yang serupa. Dan setelahnya saya akan merasa dan melakukan hal-hal yang suci. Pokoknya saya akan merasa lebih suci daripada orang-orang kotor. Sampai episode selanjutnya, baiklah. Ini sebagai konteks ya, Bapak Nassim Nicholas Taleb ini memang suka melakukan kritik yang keras pada beberapa pihak. Seperti ya misalnya ekonomis, consultants, dia tuh tidak terlalu suka karena menurut dia consultant sama ekonomis itu hanya cuma ngomong. Ini kata dia ya, cuma ngomong tapi nggak bisa benar-benar ngolah data, nggak bisa baca data. Jadi all talks without any data backing. Nggak ada informasi yang valid dari data. Makanya ini sebenarnya lucu banget, ini kayak inside jokes buat orang-orang yang mungkin udah pernah baca bukunya Nassim Nicholas Taleb. Dia pokoknya nggak suka deh sama orang-orang yang kelihatannya tuh pinter, kelihatannya paling tahu, tapi sebenarnya untuk ngolah data matematis yang simple aja mungkin nggak tahu. Makanya ini dia bikin aforisme seperti ini. Dia pokoknya menganggap, oh itu orang-orang profane atau kotor, ya terserah dia aja deh. Tapi yang gue selalu salut juga sih dari Bapak Nassim Nicholas Taleb adalah bagaimana dia berani sih untuk mengeluarkan opini yang menurut gue cukup tajam dan kayak cukup kontroversial ya. Kayak dia bilang,
Harvard Business School professors to profane. Agak gila memang, tapi gue salut sekali lagi sama confidence dia. Dia kayak semacam tidak takut apapun, literally mempraktekkan skin in the game. Skin in the game itu salah satu bukunya. Oke, lanjut. Religion isn't so much about telling man that there is one God as about preventing man from thinking that he is God. Oh my god, this is gonna be so sensitive. Ini cukup sensitif. Jadi agama itu sebenarnya isn't so much. Agama itu sebenarnya bukan tentang memberitahu seseorang bahwa hanya ada satu Tuhan. Dan sebenarnya sama aja kayak menghindari seseorang untuk berpikir bahwa dirinya adalah Tuhan. Gue no komen deh kak. Aduh maaf banget, gue agak takut kak ngomongnya. Cukup tahu aja. Oke, jadi kalau teman-teman kepo banget bisa langsung beli ini. Gue nggak tahu ini beli di mana. Dulu gue belinya di The Book Depository. Jadi gue beli di The Book Depository yang seri inserto. Jadi ada beberapa buku lain kayak ada Black Swan, terus ada Skin in the Game yang tadi gue udah sebut, terus kayak ada Fooled by Randomness, dan ada The Bed of Procristus lagi. Kayak kurang satu buku tapi gue lupa. Dan masih free ongkir cuy. Now that the Book Depository has been closed down, udah tutup. The Book Depository itu gue nggak tahu belinya di mana guys. Tapi kalau punya kesempatan untuk menemukan buku ini, menurut gue sih beli aja sih cuy. Mana tipis lagi dan bisa dibaca ulang beberapa kali, bisa random gitu dibaca. Jadi ini sangat worth it untuk dibeli. Oke, lanjut. Nih panas nih bu. Oke, masih ada beberapa. The fewer the gods, the greater the dogma, and theological intolerance. Ini ada rumus matematika gitu deh bu. Gue agak pusing ya, gue agak takut salah. Tapi kita coba aja. So, n is equal to 0, modern atheist. N equal 1. Ini ngomongin n itu sebenarnya Tuhan. Oke. Jadi kayak dia bilang so, no God is equal to modern atheist. Only one God, Sunni purist, maksudnya Sunni Islam purist. God is equal to 1 minus 2 monophysites. Gue nggak tahu monophysites apa, tapi God is equal. Oke. God-nya ada 2, monophysites maksudnya gue nggak tahu sih maksudnya apa, tapi oke. Mungkin orang yang percaya satu zat tapi maksudnya bercabang mungkin. Terus God itu jumlah, God is equal to 3 to 12. Greek Orthodoxy, oke. God flex and ancient Mediterranean paganism. Oke. Ini sensitif banget. Kalau kata dia ya, bukan kata gua. Kata dia, semakin sedikit Tuhannya, semakin sedikit dewa-dewinya, akan semakin besar dogma dan intoleransi teologis. Ini kata dia. Gue no komen, gue takut. Gue belum punya skin in the game kayak Bapak Nasim, Bu. Oke, kita lanjut aja. Kalau ada yang baca atau denger gue ini, kalau mau komen silakan aja, atau kayak ketawa bersama aja kita. Oke, lanjut. The book is the only medium left that hasn't been corrupted by the profane. Everything else on your eyelids manipulates you with an ad. Terus ada komennya di bawah. A comment here. After a long diet from the media, I came to realize that there is nothing that's not trying to sell you something. I only trust my library. There's nothing wrong with the ownership of a physical book as a manifestation of human weakness, desire to show off, peacock tail style signaling of superiority is a commercial agenda outside the book that corrupts.
Wow, ini akhirnya aforisme yang aman. Gila, dari tadi itu gue kayak pas baca, please Bapak Nasim santai sedikit dong. Oke, lanjut. Jadi buku adalah satu-satunya medium atau perantara yang tidak terkorupsi oleh hal yang kotor atau profane. Pokoknya selain itu, selain buku, biasanya akan memanipulasi kamu dengan iklan. Nah, terus ada komen di bawahnya nih. Kata Bapak Nasim, setelah diet yang panjang dari media, jadi tidak mengonsumsi, ini yang gue tangkap ya, tidak mengonsumsi koran atau berita-berita harian. Kata dia sadar kalau misalkan, terus di dunia ini udah nggak ada hal yang sebenarnya nggak bertujuan untuk menjual sesuatu ke lo. Jadi semuanya tuh punya agenda untuk menjual. Dan dia hanya percaya library-nya, hanya percaya buku-bukunya dia. Dan tidak ada salahnya kok kalau misalkan cuma punya buku sebagai manifestasi dari kekurangan manusia, terus kayak pengen show off, pengen pamer. Yang jelek, yang buruk itu adalah agenda komersil di luar bukunya. Oke, ini bagus nih. Akhirnya nih, aduh, gue tadi aforisme sebelumnya tuh kayak agak, coy, stop this. Gue nggak mau terlalu sensitif, takut. Jadi dia bilang buku tuh emang satu-satunya aja cuy yang udah tidak terkorupsi oleh hal-hal kotor kalau kata dia. Buku tuh the best lah intinya, yang terbaik lah. Walaupun zaman sekarang kayak mau pamer koleksi atau gimana kata dia, bodo amat, nggak apa-apa. Karena buku itu the best, top. Karena dengan baca buku, kita kan secara nggak langsung akan menerima ilmu, dan secara nggak langsung, kalau bacanya benar ya, kita juga akan membahas kembali di otak kita, ini sebenarnya maksudnya apa sih? Terus kalau misalkan kita baca buku satu, dan baca buku lain yang ternyata topiknya nyambung, terus kita menyambungkan, kan kita secara nggak langsung akan berpikir ya cuy, soal benar atau salah itu urusan nanti. Kayak kata dia tadi, nggak apa-apa juga kalau pamer. Cuy, udah nggak apa-apa, yang penting baca. Yang penting punya buku, baca bukunya. Terus, itulah cara terbaik untuk bisa hidup dengan tenang, tanpa kena pengaruh yang kotor. Tanpa kena pengaruh orang-orang yang emang pengen ngejual agenda atau ngejual sesuatu. Oke, good point. Lanjut. You can replace lies with truth. But math is only displaced with a narrative. Kamu bisa mengganti kebohongan dengan sebuah kebenaran. Tapi mitos hanya bisa diganti oleh sebuah cerita atau naratif lain. Ini deep sekali. Karena kalau bohong ya kita bisa ganti gitu dengan kebenaran. Enggak kok, ini salah. Tapi kalau udah mitos cuy, ya kita cuma bisa ganti dengan cerita lain, dengan naratif lain. Nggak bisa tuh kayak kita tiba-tiba bilang itu mitos salah. Enggak cuy, kita harus bikin cerita tandingan untuk bisa menggantikan mitos tersebut. Itu bagus banget sih, karena biasanya kalau mitos itu sudah melekat banget di orang-orang. Jadi kalau kita bisa bilang itu salah, itu bener, biasanya orang juga udah nggak percaya mitos aja. Ini kan mitos cuy, belum tentu benar atau salah, tapi gue sih ya percaya aja kayaknya ada gitu. Nah, untuk bisa menggantikan hal tersebut ya mungkin kita harus bikin mitos atau naratif lainnya. Oke. Lanjut. The sacred is all about unconditionals. The profane is all about conditionals. Lanjut. Ada komennya di bawah. For instance, many people said to be unbribable are just too expensive. Orang-orang suci itu biasanya udah nggak bakal kompromi sama apapun. Tapi orang yang kotor bisa kompromi pada moral mungkin ya. Contohnya kayak misalkan tentang korupsi, mungkin orang-orang kotor kayak menganggap korupsi ya udahlah nggak apa-apa lah, toh misalkan cuma segini duitnya, ya udahlah nggak apa-apa, ada terms and conditionsnya gitu loh, ada syarat dan ketentuan. Sedangkan kalau buat orang-orang suci ya kalah korupsi enak aja gitu ya. Mungkin
masih ada beberapa hal yang kotor dari diri kita ya guys. Mungkin kita tidak sesempurna itu, and it's fine. Tapi ya mungkin kita berusaha untuk bisa suci ya, suci tanda kutip ya. Mungkin punya moral yang baik untuk diri sendiri dan tentunya orang lain. And I think that's it. Udah 25 menit. Senang sekali akhirnya bisa bikin video bedah buku atau mungkin ya bahas aforisme dari buku The Bed of Procrustes ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton sampai titik ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!